Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wardani, NIM 32121310101. Saya dari kelas C tahun 2021, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai Geopark Kaldera Danau Toba untuk memenuhi mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Nah, kaldera merupakan sebuah kawah vulkanik yang terbentuk akibat adanya proses erupsi yang sangat besar. Erupsi tersebut disertai dengan runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma. Batuan penyangga gunung api retak dikarenakan magma yang terus-menerus mendesak keluar dengan volume yang sangat besar, hingga pada akhirnya batuan tersebut runtuh dan menghasilkan kawah vulkanik. Umumnya, kaldera dikelilingi oleh sisi-sisi yang suram. Kaldera tidak selalu terbentuk akibat erupsi yang besar, namun erupsi kecil memiliki kemungkinan dapat membentuk kaldera dengan cara magma beserta material lainnya menerobos melalui celah-celah yang telah ada. Mekanismenya hampir sama, yaitu terjadi kekosongan pada dapur magma dan mengakibatkan ruang kosong tersebut diisi oleh material yang ada di atasnya. Nah, kaldera Toba terbentuk karena adanya erupsi yang sangat dahsyat sekitar kurang lebih 74.000 tahun lalu. Erupsi tersebut telah memakan banyak korban jiwa serta beberapa spesies yang terancam punah. Selain itu, erupsi tersebut mempengaruhi iklim di dunia. Nah, dahsyatnya erupsi yang terjadi pada Gunung Toba tersebut diakibatkan oleh adanya pergerakan yang sangat tinggi pada lapisan bawah bumi. Kantong magma Gunung Toba bertambah besar dikarenakan adanya suplai dari banyaknya lelehan sedimen akibat tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjang di bawah lempeng benua Eurasia. Gesekan kedua lempeng tersebut diperkirakan mencapai kedalaman hingga 150 km di bawah bumi. Menurut penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa di bawah kaldera Toba itu terdapat dua dapur magma yang terpisah. Masing-masing dapur magma itu diperkirakan dapat menampung volume kurang lebih 34.000 km3. Selain dari adanya aktivitas vulkanik dari dapur magma, terbentuknya kaldera Toba dipengaruhi oleh adanya kegiatan vulkanotektonik. Tumbukan lempeng yang sangat kuat dari lempeng Indo-Australia yang menyebabkan timbulnya sesar geser. Sesar tersebut merupakan sesar yang cukup besar, yaitu memanjang hingga 1.700 km dari Teluk Lampung hingga Aceh. Sesar tersebut dijuluki dengan Sumatra Fault Zone. Nah, dinding kaldera Toba tersusun oleh formasi batuan tua yang terdiri dari satuan batuan metasedimen yang berumur lebih dari 300 juta tahun termokarbon, yang merupakan batuan dasar mintakat pembentuk Pulau Sumatera yang berasal dari bongkah-bongkah fragmen dari benua Gondwana yang terbentuk di lingkungan Kutub Selatan. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir dengan ketinggian berkisar antara 900 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut yang terbentuk akibat pengangkatan dasar danau pasca erupsi kaldera yang terjadi pada 74.000 tahun yang lalu, sebagai akhir dari proses pencapaian keseimbangan baru pasca erupsi kaldera supervulkano. Kaldera gunung api vulkanik terbentuk sebagai akibat dari erupsi eksplosif yang berkembang mengikuti pola rekahan melingkar dengan memecahkan material vulkanik berupa batu apung dalam jumlah besar yang mengakibatkan terjadi kekosongan pada dapur magma, kemudian disusul oleh terjadinya amblasan bagian tubuh dari gunung api tersebut. Kaldera Toba berbeda dengan kaldera-kaldera lainnya di Indonesia yang umumnya berasal dari gunung api strato.
Morfologi kaldera Toba yang mempunyai bentang alam yang nyaris tidak berbentuk sebuah gunung api yang sebagaimana kaldera vulkanik lainnya, karena sebagian besar sisa tubuh gunung api ini tertutupi atau tertimbun oleh endapan truk plastika yang sangat tebal hingga lebih dari 500 meter, sehingga membentuk dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.500 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Di tengah kaldera yang telah menjadi danau dengan tinggi permukaan air lebih dari 900 meter di atas permukaan laut ini, dan terdapat Pulau Samosir berbentuk lonjong dengan tempat tertinggi mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut. Menengah NTT serta Toba Termuda YTT dengan pusat erupsi di utara dan bagian selatan Toba, mereka juga berpendapat bahwa proses pengangkatan blok uluan terjadi pasca erupsi OTT dan Pulau Samosir terangkat dari dasar danau pasca erupsi NTT. Sedangkan pasca erupsi YTT tidak terjadi pengangkatan. Kegiatan gunung api yaitu keluarnya magma hingga ke permukaan bumi, Toba Purba diperkirakan bermula sejak 1,2 juta tahun yang lalu, difasilitasi oleh sistem rekahan yang terjadi akibat kegiatan tektonik sistem patahan besar Sumatera yang masih aktif hingga saat ini. Pada tanggal 7 Juli 2020, kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, dan kaldera Toba itu sendiri memiliki 16 titik geosite, yaitu yang pertama, geosite Sipiso-Piso Tonggi, berlokasi di Kabupaten Karo. Pada geosite ini terdapat sebuah air terjun yang bernama Air Terjun Sipiso-Piso yang memiliki ketinggian 120 meter. Air terjun tersebut merupakan salah satu bagian dinding kaldera Toba. Komposisi dinding kaldera yaitu Harang Gaul Dacitic Tube HDT, Middle Toba Tube NTT, dan Youngest Toba Tube YTT. Puncak Sipiso-Piso merupakan titik tertinggi pada wilayah bagian utara kaldera Toba. Yang kedua ada Geostat Silelahi Sabungan yang berlokasi di Kabupaten Dairi. Area ini berwujud lembah yang sangat besar dan terdapat reruntuhan formasi kaldera Toba. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya bongkahan-bongkahan yang berukuran bervariasi dari berbagai macam batuan penyusun dinding kaldera. Yang ketiga ada geosit Karanggaul yang berlokasi di Kabupaten Simalungun. Tingkapan ini tersusun dari beberapa formasi, yaitu Karanggaul Andesit Lava, Karanggaul Dacitic Tube HDT, Middle Toba Tube NTT, dan Youngest Toba Tube YTT. Yang keempat, geosit Cibaganding, berlokasi di Kabupaten Simalungun, merupakan bagian dari formasi batuan Cibaganding yang tersusun oleh batuan gambing, Pakstone, Grindstone, Siltstone, dan kolong melar. Formasi tersebut memiliki rentang umur Mesozoikum sampai Eosen. Yang kelima, geosite Taman Eden yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir, tersusun atas batuan dasar yang terdiri dari Paleozoik Sente dan Metamorphstone. Pada kawasan ini ditemukan air terjun, akan tetapi tidak setinggi air terjun Sipiso-Piso. Geosite Taman Eden merupakan kawasan hutan konservasi yang ditumbuhi oleh beraneka macam jenis tumbuhan. Yang keenam, geosite Balgeliang Sipegenia yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir. Pada geosite ini terdapat dua kars dan air terjun yang bernama Cigura-Gura. Selain itu, terdapat batu basia yang merupakan batuan andesit hasil proses pendinginan magma yang mengalir pada saat terjadinya letusan Gunung Toba. Batu basia memiliki struktur kekar kolom.
Yang ketujuh, geosite Situmurun, Blok Uluan, berlokasi di Kabupaten Toba Samosir. Terdapat sebuah air terjun yang dinamakan Air Terjun Situmurun. Air terjun tersebut memiliki ketinggian 30 meter yang terbentuk pada batuan metasedimentari yang berumur Paleozoikum. Yang kedelapan ada geosite Huta Ginjang yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan bagian dari jejak pembentukan kaldera Toba generasi ketiga sekitar 74.000 tahun lalu. Pada wilayah ini meliputi bentang alam yang didirikan oleh struktur batuan vulkanik hasil letusan dahsyat Gunung Toba. Yang kesembilan, geosite Muara Sibandang, berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Wilayah ini merupakan sebuah kubah lava yang tersusun dari batuan dasit. Kubah lava tersebut memanjang di beberapa patahan pada bagian barat daya Danau Toba dan termasuk ke dalam jenis exogenous dome. Yang ke-10, geosite Sipisur Bakti Raja, berlokasi di Kabupaten Kumbang Hasanutan yang terletak pada sebuah dataran yang tersusun oleh Yonges Toba Yetu atau YTT. Geosite ini masih merupakan bagian dari dinding kaldera Toba Sibandang. Beberapa singkapan dinding kaldera terlihat di jalan setapak menuju Desa Bakti Raja. Yang ke-11 ada geosite Bakaratipang yang berlokasi di Kabupaten Kembang Hasanutan. Wilayah ini tersusun atas Fielded Tuff YTT, Fielded Tuff OTT, Metalimestone, dan Metasandstone. Pada geosite ini ditemukan sebuah air terjun yang dinamakan Air Terjun Janji yang tersingkap pada salah satu sisi dinding kaldera di Cipang. Yang ke-12, geosite Telepanguruan yang berlokasi di Kabupaten Samosir. Di Kabupaten Samosir terdapat Pulau Samosir yang awalnya merupakan dasar Danau Toba yang lama-kelamaan muncul ke permukaan sejak 30.000 tahun yang lalu. Peristiwa pengangkatan tersebut dikenal dengan sebutan Resurden. Pada kawasan ini nampak jelas bentang alam yang sangat indah berupa singkapan struktur geologi, stratigrafi, dan juga variasi jenis batuan yang berkaitan dengan proses geovulkanologi. Pada Pulau Samosir juga terdapat sebuah danau dengan ketinggian 1.550 mdpl yaitu Danau Aek Natonan. Yang ke-13, geosite Pusuk Buhit yang berlokasi di Kabupaten Samosir. Bentang alam pada kawasan ini yaitu Gunung Pusuk Buhit yang memiliki ketinggian 1.982 mdpl. Gunung tersebut sudah lama tenang, akan tetapi masih bisa berpotensi meletus. Komposisi Gunung Pusuk Buhit bagian besar didominasi oleh piroxene andesit dan hornblende dasitit. Yang ke-14, geosite Huta Tinggi Sidifoni, berlokasi di Kabupaten Samosir. Formasi Samosir terdiri dari sedimen yang terendapkan hingga mencapai 100 meter. Sedimen tersebut tersusun oleh beberapa material yaitu reaksi yang mengkasar ke atas dan mengandung ignimbrite, batuan konglomerat, sandstone, clay, diatomit, dan vulkanian. Yang ke-15, geosite Simanido Batu Hoda, terletak di bagian utara Pulau Samosir. Daerah ini merupakan zona afflicted dari peristiwa resurgen. Salah satu bentang alam yang terkenal pada geosite ini adalah Pantai Batu Hoda. Simanido merupakan kawasan yang dibentuk oleh endapan danau alterasi Yonges Toba Tuff YTT yang ditemukan di sekitar pantai hingga lepas pantai utara. Yang terakhir atau yang ke-16 yaitu geosite Ambarita Tutuk yang berlokasi di Kabupaten Samosir. Geosite ini terletak di sebuah semenanjung yang terbentuk dari formasi kubah lava tuk-tuk Pasifik.
Nah, demikianlah penjelasan atau informasi mengenai Geopark Kaldera Danau Toba. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.